selamat datang kembali di Stand Up Comedy Battle of Komik terakhir kita malam ini, inilah Dede Kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Wah, luar biasa audiens malam hari ini. Motifnya macam-macam. Wah, ada yang motif polkadot itu bulat-bulat begitu. Belakangnya motif batik abstrak begitu mukanya. Tapi paling keren ini depan nih, motif orang. Ih, bisa kayak orang gini gimana caranya Mas? Hebat loh. Ya, kalau ngomongin bahasan tentang transportasi, udah pernah semua naik transportasi umum? Sering ya? Emang naik transportasi umum semua lah? Udah pernah punya mobil pribadi? Udah naik angkot aja dah. Ya kalau ngomongin bahasan tentang transportasi umum, nih Jakarta nih paling lengkap transportasi umumnya. Dari mulai kereta, bus kota, metro mini, mikrolet, sampai yang namanya gerobak pasir jadi nalar transportasi umum. Apalagi musim banjir, ih banyak tuh, ya kan? Ini siapa yang bawa gerobak sini nih? Ih, emang macam-macam. Itu yang namanya, tapi kalau naik transportasi publik atau transportasi umum ini nggak cuma butuh skill, seperti si Ridwan bilang tadi, tapi butuh perjuangan dan doa. Apalagi lu yang namanya naik kereta. Ih, lu mau masuk kereta aja, mau masuk ke dalamnya aja, nih jam-jamnya sibuk. Lu mau masuknya aja, lu mesti kompetisi sama penumpang-penumpang yang lain. Ih, itu panggilan announcer kereta, itu semacam kayak aba-aba mau balapan. Udah siap-siap tuh. Kereta dari Manggarai masuk di jalur 3. Gitu. Wah, penumpang udah siap-siap tuh. Iya, yang lagi berdiri udah pasang stand. Wah, yang lagi duduk langsung berdiri. Yang mati hidup lagi. Ih, begitu kereta datang juga, das, pintu kebuka langsung. Wah. Udah macam-macam itu. Apalagi kalau udah masuk di dalam, ini yang namanya udah di dalam kereta, lu mau ketemu makhluk Tuhan yang kayak bagaimana juga ada. Dari mulai ABG pakai tank top, sampai nenek-nenek pakai behel, ini juga ada. Macem-macem. Belum lagi kalau yang namanya di kereta nih, lu bisa nyium aromanya macam-macam. Bau ketek, bau jempol, bau kaki, bau kembang, bau menyan, bau tanah. Ini kereta apa kuburan sebenarnya? Tapi kalau naik kereta ini jangan harap lu bisa duduk nyaman gitu, tenang gitu. Ini setiap berhenti di stasiun, lu bakaran diserang sporadis sama pedagang asongan. Wih, kadondong kacang, tarau. Kadondong kacang, tarau servis, do kursi kasur. Macem-macem barang jualan ada. Wih. Iya, tapi kalau kita dengerin suara tukang asongan ini emang unik-unik ya. Ini mereka punya settingan vokal high treble. Wow. Pakai temponya allegro. Cepet. Ih, luar biasa. Iya kan? Lorasin. Lorasin. Ayo, kadang suka nggak jelas gitu ngomongnya apa, kita nggak jelas. Pernah kita nggak dengerin ada tukang asongan, ini tukang apaan? Penasaran tukang apaan? Begitu tukang asongannya udah dekat, gua tanya kan, gua penasaran, bang, jualan apaan? Gua Dede Kendor, selamat malam. Gila, susah ya kompetisinya.
Berat ya. Tepuk tangan untuk keempat komik di belakang saya. Woo! Gila tukang asongan gendut gini. Tukang asongan gitu, kenapa tiga kata terus yang terakhir kecil suaranya kan? Kacang. Kacang. Kayak lemes gitu, kacang. Mbak yang sebelah sana, boleh minta pialanya ke sini. Terima kasih Farel. Tepuk tangan buat Farel. Tapi sebelum saya memberikan award Battle of Comic, saya mau nanya dulu sama keempat orang komik kita. Tadi kan masalahnya adalah gimana caranya bikin transportasi buat orang gendut kayak saya. Gimana Sep? Apa? Ide lu apa Sep? Gua mungkin bakal bikin ini, beca kargo gitu ya. Dek, apa dek? Serius dikit deh, serius. Oke. Apa yang akan lo buat untuk orang-orang seperti kami biar kami bisa bertransportasi? Oke, siap. Untuk orang-orang semacam Anda ini menurut saya ini transportasi yang cocok ini adalah di paket. Langsung kirim. Nah, ini serius banget nih bukannya. Wan, apa Wan? Menurut lo apa Wan? Apa yang harus dilakukan? Gerobak pasir. Apa? Yang cocok itu ojek payung. Nah, ojek payung. Sebentar. Payung jenazah. Ya silakan keempat kontestan naik ke atas panggung. Asep, Dede, Ridwan, dan Heri. Penuh ya. Tepuk tangannya buat Asep Swaji. Heri Hore. Ridwan. Dede Kendar. Iya, dan pemenangnya adalah Dede Kendar. Terima kasih buat pemirsa di studio dan juga di rumah. Kita ketemu lagi di Stand Up Comedy Battle of. Saya mau sering Zamzami, selamat malam. Ya, asik. Oke, hujan ya. Hujan. Nah, jadi hujan sih, iya. Di sini ada yang pernah kehujanan? Oke. Iya, siap. Di sini masih ada yang perawan? Oke, nggak ada. Hujan. Oh ya, oke, hujan. Siap, Hujan, siap. bukan perawan, hujan. Oke, siap, hujan. Ada yang pernah kehilangan perawan ketika hujan? Ya, ngomongin soal hujan, pasti semuanya pernah ngerasain yang namanya kehujanan. Apalagi yang pakai motor. Hati-hati lo yang pakai motor. Gua tinggal di Bogor. Bogor itu kota hujan. Hati-hati kalau lu main ke Bogor. Lu nggak boleh meleng dikit kehujanan. Seriusan. Kemarin gua lagi jalan asik, gua tinggal beli rokok, hujan. Pokoknya nggak boleh meleng. Iya. Kita mah copet sama rampok gak khawatir, mau hujan kita khawatir. Pokoknya nggak boleh meleng dikit, hujan gitu. Iya, gue mau coba ngasih saran buat tuh yang pakai motor, biasanya kan suka kehujanan gitu kan kalau lagi di jalan tiba-tiba hujan. Ini pertama yang mesti lu lakuin. Kalau misalkan lu naik motor, terus tiba-tiba hujan, yang pertama kali lu lakukan adalah jangan panik. Apalagi sampai minta tolong, jangan. Nggak ada hujan, tolong. Santai aja, tenang. Tenang aja. Santai, tenang itu. Iya. Ntar pengendara lain pada berhenti, ini ada apaan? Hujan. Seriusan.
aja, nggak usah panik, tenang aja, nggak usah panik. Iya kan, lu lihat kiri kanan gitu kan, lu cari tempat teduh. Lu cari tempat buat neduh, kalau hujan gitu, wah hujan nih, oh kita kanan kiri cari buat tempat neduh. Iya kan? Lu pinggirin motor lu neduh dah tuh. Dan pastiin, lu kalau mau neduh, lu pastiin tempatnya itu ada atap nih. Mesti ada atap nih. Karena percuma kalau lu neduh nggak ada atapnya, ngapain? Itu namanya memasrahkan diri namanya. Ya? Lu pastiin lagi kalau atapnya kagak bolong. Ya kan? Bukan apa-apa, neduh lu ntar jadi ribet lu. Jadi keseringan ngeles ntar. Iya kan? Kelar neduh lu jago kungfu. Ya kan kalau milih tempat buat neduh tuh cari yang inilah yang enak lah, cari yang bisa ada ransumnya gitu kan, kayak semisal warung kopi gitu kan. Jadi kan sambil neduh lu enak, ya kan bisa sambil ngupi, sambil ngemil gorengan gitu kan, sambil main catur, main perempuan kan enak. Ya warga Jakarta mestinya bersyukurlah Bogor tuh cuma ngirim banjir, yang cuma ngirim air, ya kan. Gimana kalau Bogor ngirim santet? Jakarta kelelep paku. Bukan apa-apa, berenangnya ribet. Au. 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 Ya jangan melulu Bogor yang disalahkan lah. Ini kan warga Jakarta juga kan punya andil. Ini karena banyak masyarakat. Ini kan banjir Jakarta karena banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Juga karena banyak sampah masyarakat yang menjabat sembarangan di pemerintahan. Hidup Bogor! Terima kasih gue dari Kedor. Oke. Oke, masih di acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Battle of Oke, masih seperti yang gue bilang, tema hari ini adalah riffing. Siapakah, ada dua tim yang akan membahas soal riffing, tapi kita perkenalkan dulu. Nanti hari ini adalah, ada Dede, tepuk tangan dulu Dede, melawan Benedion. Siapakah di antara mereka yang mau duluan nih, siapa? Langsung aja kita panggil tepuk tangan untuk Dede Kendor. Oke, jadi Bene nih, lawannya Bene nih. Waduh, tepuk tangan buat Bene. Hop. Ada yang tahu Bene? Ben, lu gak terkenal Ben. Usaha lu sia-sia Ben. Benedion, nih aslinya dari Medan. Horas Benan. Wih, ada yang Medan juga sini Horas? Sama saya juga di Medan. Medan juga ini, kalau percaya. Wow, cuma lama di Bogor. Janten anu ngarana logat Medannya keselengit urang. Geus ewe, ngarana Medannya geus ewe. Tinggal Sunda nawe hungkul urang mah. Bene, Medannya mana? Tebing tinggi. Tebing tinggi. Woi, turunnya pakai apa lu? Gila, dari tebing. Lu orang apa pakai saji lu sebenarnya? Tebing tinggi, dari Medan. Waduh, Bene ini, wow. Kalau mendengar kata Medan, apa yang ada di pikiran lu? Orang Medan? Orang, supir angkot katanya. Apalagi? Hah? Pengacara? Apalagi? Hah? Bensin eceran? Orang condet juga dagang gitu mah. Segala orang Batak lu bawa. Bensin eceran, apa? Tambal ban biasanya. Jangan sembarangan. Mentang-mentang Medan, mentang-mentang Batak, tambal ban. Jangan sembarangan. Nih, Bene, ini sarjana teknik industri. Wih. Gak semua Batak jadi tambal ban. Ini teknik industri nih. Cita-citanya mulia. Dia mau bikin pabrik yang produksi ban yang gampang bocor. Jadi kerabat-kerabatnya yang buka tambal ban sukses. Di situ juga balik lagi ya. Benedion ini kalau lu googling di Wikipedia,
Ada loh, Benedion ada loh. Di Wikipedia, yo jangan salah loh. Orang Medan juga, nama Medan juga banyak di Wikipedia. Ada di Wikipedia dibilang kalau Benedion ini terkenal sama panggilan sayangnya. Apa Ben? Bamut. Bamut katanya. Wih, Batak imut katanya, Batak imut. Yalah. Imutnya aja kayak begini. Bagaimana yang Amit? Imutnya aja kayak begini gitu. Benedion. Apalagi kalau lu ngedengar kata Medan. Lu lihat wajahnya. Wah, orang Medan tuh biasanya kalau ngomong keras. Sama Ben ini, ngomong kencang bener. Ngomong kencang bener gitu. Kesian kalau dia kalau lagi ujian, nggak bisa nyontek. Nomor 32 berapa, Lai? Nomor 32 berapa? Nggak bisa dia bisik-bisik, ketahuan sama dosennya. Kau nyontek ya? Kalau mau nyontek di luar katanya. Keluar Bene. Di luar dari jendela, nomor 32 berapa, Lai? Ini masih teriak-teriak juga. Aduh. Nih buat bahan lu, biar lu bisa nge-riffing gua. Udah kenal gua belum sebelumnya? Ada yang kenal gak? Sama, Ben. Gua juga gak terkenal, Ben. Agak pada punya TV apa lu di rumah lu? Perkenalkan, kalau belum kenal, nama gua Maulana Malik Ibrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bin Abdul Rasid, bin Abdul Ghani, bin Ahmad Nawawi, bin Ahmad. Seriusan, Mbak. Mbak kalau nggak percaya boleh lihat. Batu nisan saya baru dipasang. Biasanya panggil Dedek Kendor. Boleh dipanggil Dedek, boleh dipanggil. Maulana. Sembarangan panggil nama orang. Kendor. Maulana. Kenapa pakai nama Dedek Kendor? Gue biar nyaman aja. Terakhir gue manggung pakai nama Maulana Malik Ibrahim. Turun panggung, banyak cium tangan. Pada minta syafaat sama gue. Wah, dikiranya gue apaan kali. Gue nih kemarin baru aja anniversary yang keempat. Jadi gue udah setengah windu, jomblo. Gila lu, bayangin lu, gila. 4 tahun lu. Masa penjajahan Jepangnya lewat, kalah sama 4 tahun jomblo. Gila, itu beneran ya, kelamaan ngejomblo itu, apalagi usia gue sekarang ya usia matang lah, menggairahkan lah kalau dibilang gitu ya. Bikin efek psikologis yang gak baik loh. Seriusan, gue kalau ketemu cewek itu bawaannya, kepikirannya kayaknya dia pasangan gue aja gitu, yang tepat jodoh gue gitu. Jadi kalau gue ngeliat cewek yang gue suka itu, apa ini ya jodoh gue ini? Apa ini gitu, suka kepikiran kayak gitu. Bahkan kalau lagi ini, lagi belanja juga gitu, Mas mau sekalian koreknya, kok perhatian banget. Ini. Apa ini jodoh gue gitu. Abang gitu deh Kak, apa jadi jomblo kelamaan tuh ya sering kena riffing, sering kena bully gitu. Apalagi engkong gue di rumah tuh, wah rese banget. Suka nanyain mulu, lu kapan sih Dek mau kawin katanya. Lu kerja udah enak, gaji lu gede, lu bisa, lu ngapain lagi? Kalau 4 tahun jomblo, ini lu bakalan ada tahapan-tahapannya. Sekarang nih, lu bakalan ada ngerasain yang namanya ditinggalin teman seangkatan. Wih, tahun-tahun 4 tahun yang lalu gitu ya, tuh banyak dapat undangan tuh. Nih, teman-teman angkatan lu pada nikah. Kadang gua ngerasa itu tuh, ngerasa sebel tuh. Ini gua kondangan mulu, tiap minggu undangan. Sebulan tuh bisa ada 16 kali undangan, gua bayangin. Ya gua kalau undangan kalau ke teman minimal 1 juta kan, gua bukan apa-apa ya kan gua mah. Ya enggak. Bukannya sombong gua congkak. Iya gitu. Tahun berikutnya itu undangan mulai dikit, paling sebulan 1 gitu. Tenang, wah gua gak banyak undangan. Tahun berikutnya itu lu udah gak dapat undangan. Itu lu bakalan stres. Ini apa tinggal gua sendirian, ini yang gak kawin. Pada kemana ini undangan? Akhirnya datang undangan juga. Wih masih ada ternyata. Pas baca undangan sunatan anak temen lu ini. Waduh. Tangan buat Dedek Dor. Yang paling lucu ya pas Dedek Dor ngomong, tapi gue bisa ngomongnya langsung. Ternyata Anda sudah menemukan jodoh Anda ya. Pulang lewat mana lu? Lewat yang Bang Mongol nggak lewatin aja Bang. Maaf ya Bang.
Daripada semakin banyak yang digoda oleh Mongol, kita tepuk tangan untuk musuh dari Dede Kendor. Siapa lagi kalau bukan Benedion? Selamat sore. Horas. Di sini lawanku tulang lah ya, tulang Dede Kendor. Tulang Dede Kendor ya kan? Aku cuman bingung, apanya yang kendor gitu ya. Dede Kendor. Maksudnya Dede itu siapa itu gitu? Apakah Dede itu anak paman? Keponakan? Atau Tapi kan ada istilah Dede gemes ya kan? Dede yang menggemaskan. Nah bagian mana dari Dede ini yang menggemaskan gitu? Dan kenapa bagian itu kendor gitu? Itu merenung aku 2 hari, itu apanya ini gitu ya? Apa kalau Dede ini habis mandi gitu kan, mandi kedinginan, apakah namanya jadi Dede kisut? Kalau udah tua jadi Dede keriput gitu. Ya kan? Memang lah aneh-aneh gitu. Tapi di umurnya yang udah uzur ini, kan? Beliau belum menikah katanya kan? Tadi sok-sok bilang bisa gitu. Gimana caranya kalau itunya kendor gitu? Pencitraan doang itu tadi tuh, pencitraan itu ya. Tahun baru kemarin aku baru pulang ya kan. Pertama kali aku pulang ke Medan, itu ngelihat bandara barunya. Bandara barunya itu besar kali. Besar kali. Itu bandaranya lebih besar dari kota Medannya itu. Masuk bandaranya itu aja pakai paspor itu, pakai paspor. Besar kali gitu. Nyampe aku ke sana kan. Semuanya berkeramik, kaca-kaca gitu, terasnya luas. Cuman memang walaupun bandaranya udah maju, masyarakatnya itu masih belum maju gitu. Jadi pas nyampe aku ke bandara di sana ya kan, di teras-terasnya itu ada orang pakai tikar, makan gitu. Makan mereka di situ. Kutanya ya kan, Pak, jemput siapa di sini? Enggak ada. Ngantar siapa? Enggak ada. Jadi ngapain di sini? Numpang makan aja gitu. Mak di bandara piknik gitu. Piknik orang itu di bandara. Kulihat sebelahnya lagi, wih kayak kenal. Habis itu dia ngomong dia, nah udah nyampe kau, makan dulu kita katanya. Mak keluarga aku sama aja rupanya. Terus kalau udah nyampe di Medan, itu semua orang buru-buru gitu. Pengen keluar cepat-cepat gitu, kayak bel istirahat anak SD gitu. Pengen keluar aja cepat gitu. Ada yang ibu-ibu sama anaknya kan, ayo nah kita pergi nak, nanti koper kita diambil orang katanya. Ada bapak-bapak sama anaknya. Ayo nak, biar sempat kita ngambil koper orang. Gitu. Oke, sekian, terima kasih, Aras. Wih, Benedion. Dan inilah penampilan pada segmen ini. Dan inilah acara kita, Battle of Comik. Jangan kemana-mana, inilah sebentar lagi kita akan bertemu. Dadah. Nggak enak, asinan. Gitu dia. Aduh, maaf deh, saya kebelet kawin gitu. Kebelet kawin? Ayo, kan gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Ada yang bukan makhluk bumi? 12 partai pemilu. Apapun asasnya, mau itu nasionalis, mau itu demokratis, mau itu agamis, apapun partainya, itu kalau konvoi kampanye di jalan raya, itu theme songnya sama. Theme songnya sama. Din 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 din. Dari dulu sampai sekarang sama begitu. Gak pernah tuh gua ngeliat ada konvoi kampanye jalan raya, klaksonnya tin tin tin. Tin 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 tin. Gak kreatif. Apapun partainya, itu kalau kampanye di lapangan, itu rundown acaranya selalu sama. 10 menit orasi, 3,5 jam dangdutan. Apapun partainya, janji mereka katanya mau merubah
negara ini, mau berubah bangsa ini katanya. Tapi mereka masih pakai cara-cara lama buat berkampanye. Nggak kreatif. Ini sama aja kayak lu mau niat move on dari mantan lu. Iya kan? Tapi di HP-nya masih lu tulis tuh nama dia Cintaku. Foto mesra dia masih lu pajang. Celana yang ketinggalan masih lu bingkai. Ironis. Katanya mau perubahan. Ya paling yang berubah sekarang, kalau kampanye yang sekarang tuh paling pakai media sosial gitu ya. Pakai sosial media. Di YouTube, Twitter, Kaskus. Tapi gue ngelihat ada salah satu calon nih, sporadis banget nih gunain internet. Gue buka FB, ada iklan dia. Gue buka Twitter, dia lagi. Gue buka Kaskus, dia lagi. Gue buka Kloset, ada dia. Ngapain lu mau keras? Iya gini, banyak yang caleg yang masang iklan di YouTube. Banyak yang promosiin dirinya di YouTube. Gue pernah ngeliat caleg itu promosiin dirinya, itu pakai sambil dia baca puisi. Maksudnya apa gitu? Apa hubungannya skill puisi lu sama mimpin negara? Kalau misalkan ada yang ini, ada rakyat curhat, aduh Pak, kita perekonomian kita sedang lesu ini. Gimana nih Pak? Investor asing nggak ada yang mau datang nih. Investor sepi ke negara kita nih Pak. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Kan nggak begitu. Buat apa skill itu? Gue juga pernah lihat itu tapi yang lebih aneh lagi itu yang sekarang ya ngomongnya sih katanya mau kreatif, desain baliho. Itu caleg-caleg biasanya ada yang gambar Superman, ada yang gambar superhero apa segala macam. Ini maksudnya apa gitu? Gue nggak ngerti. Ini yang penasaran gue, dia kalau mesen ke percetakannya gimana tuh? Pak, saya mau bikin baliho, tapi desainnya tolong yang Superman ya. Tukang percetakan bilang, oh yang Superman udah pakai caleg lain Pak. Ada kura-kura ninja, Bapak mau? Tapi ini serius, gue di tempatku di Bogor itu ada seriusan, ini ada caleg. Dia pasang baliho gede, gambar dirinya. Gambar dia gitu kan, foto dia. Di belakang ini gue gak ngerti di belakangnya. Dia pasang Gandalf. Lu tahu Gandalf Lord of the Ring? Nih maksudnya apa? Dia mau minta dukungan siapa? Kaum Hobbit. Suka aneh gitu. Ya kesannya gue ngerasa di apa gimana gitu kan. Ya tapi biar gimana juga, biar kampanye mereka aneh-aneh, gue dari dulu gak pernah golput. Sini ada yang berencana golput? Ada yang baru pertama kali milih nggak di sini? Ada yang baru pertama kali nyoblos? Oh mbaknya baru pertama kali nyoblos nih banyak. Wah ya, baru pertama kali nyoblos ya. Dicoba. Buat lo yang baru milih atau lo yang ada yang berniat golput nggak sini? Menurut gue jangan deh golput deh, sayang. Itu masa depan lu ditentukan sama hasil coblosan lu semua. Serius, pemerintah alokasikan dana. Ini kalau lu hitung-hitung, ini dari 5 tahun ke belakang, ini pemerintah alokasikan dana buat pilkada, buat pemilu, buat kampanye, itu sekitar 170 triliun lebih. Wah gila, lu bisa bayangin duit sebanyak itu? Lu gak usah bayangin mas, jangan. Kasihan, ntar lu sawan lagi. Lu megang 100 ribu aja gemeteran. Jangan. 170 triliun, itu kalau dialokasiin ke hal yang lain, itu lu bisa bangun, pemerintah bisa bangun 2000 km jalan tol. Kalau dibikin di Jakarta, itu sampai jalan-jalanan komplek, itu jalan tol semua itu. Lu kalau mau ke rumah Pak RT harus masuk jalur lambat. 170 triliun. Kalau dialokasikan buat bangun rumah sakit, itu bisa bangun 1.500 rumah sakit umum daerah. Nggak bakalan ada lagi tuh yang namanya kasus pasien yang kekurangan kamar, pasien ditolak rumah sakit. Wah, mungkin karena saking banyaknya, ini rumah sakit bakalan bikin promo biar buat dapetin pasien. Di depan banyak SPG tuh ntar. Suster promotion girl. Ayo kakak, yang sakit kakak, silakan kakak. Boleh kakak, silakan kakak. Kita lagi promo kakak, rumah sakit kita lagi promo. Berobat diabetes, gratis operasi kutil. Ayo kakak. 170 triliun. Itu bakalan kebuang percuma kalau lu jadi golput. Sayang, lu bakalan jadi bagian dari orang yang memubazirkan dana umat. Sayang, kata gue mendingan jangan golput deh. Udah berniat golput, ada yang berniat golput? Oh, berarti sama saya sekarang di sini. Gini loh, kalau lu golput, ini bisa jadi suara yang nggak lu pakai, ini dimanfaatin sama oknum-oknum lain.
sama pejabat-pejabat lain yang belum tentu bisa mewujudkan masa depan lu, impian lu. Kalau lu golput, lu berarti menaruh atau mempercayakan masa depan lu, mimpi-mimpi lu, termasuk mimpi basah lu mungkin, pada orang lain yang belum tentu bisa mewujudkan. Kata gue mendingan lebih baik kita milih di pemilu ini. Semoga kalian semuanya di sini nggak ada yang golput. Setuju kita nggak golput? Setuju jadi pemilih? Coba tepuk tangan dulu buat pemilih. Terima kasih, gue dari Kedua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nih, senang banget nih hari ini, malam ini berada di antara cewek-cewek yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa. Kayak mbak yang ini cantik nih. Dari mana, Mbak? Enggak, cantik dari mananya maksudnya? Nggak apa-apa. Yang penting masih enak dilihat. Kayak Masnya ini kan masih enak dilihat. Enak dilihat sesekali. Kalau jarang-jarang, kalau sering-sering ganggu pencernaan juga Mas. Apa-apalah, lumayan lah. Ya tapi gitu ya, kalau bicara soal ganteng sama cantik, keren itu kan relatif ya nggak sih? Kalau bicara ganteng, cantik, keren relatif. Kecuali kalau misalkan semua orang bilang itu keren ya keren. Iya contohnya kayak yang berpikir kalau Metro TV keren, tepuk tangan. Berarti emang keren gitu kan. Kalau contoh satu lagi yang bilang saya jelek, silakan salto. Oke, thank you. Berarti semuanya berpersepsi sama kalau saya keren gitu ya. Karena saya lihat gak ada yang salto di sini. Thank you, terima kasih. Ya nggak apa-apa lah, emang hidup tuh kelihatannya gitulah. Kesannya emang nggak adil gitu. Gua keren, lu enggak gitu kan, emang ya nikmatin aja lah gitu. Tapi balik lagi kalau bicara soal penampilan, keren, ganteng, tapi emang itu perlu lah. Namanya kan buat menarik, apalagi kalau cowok buat menarik perhatian cewek biasanya gitu kan, perlulah dandan yang menarik biar keren gitu. Tapi kalau ini gue kasih tau kalau yang tapi nggak terlalu juga kalau ganteng itu jadi jaminan lu bakalan dapet cewek. Ini buat yang cowok-cowok nih ya. Jadi yang merasa nggak ganteng jangan kecewa. Ini gue kasih tahu. Bukan jaminan juga. Kalau cewek yang pintar itu biasanya lebih memilih cowok yang baik ketimbang yang ganteng lah gitu. Mbaknya pilih cowok yang ganteng apa yang baik? Ah, sok pintar. Nggak boleh Mbak, over confidence tuh nggak boleh. Pengen dibilang pintar ya? Enggak lah. Tapi emang bener gitu, yang namanya orang kadang suka nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Pengen ngerasa ganteng tapi jadi orang lain. Ada nggak teman lo yang kayak gitu? Ada lah, pasti ada lah gitu. Kan suka pakai niru-niru orang lain, niru-niru artis apa lagi kan? Pakai barang-barang artis biar kelihatannya keren gitu. Makanya banyak produk-produk yang dijual pakai embel-embel nama artis gitu. Pernah ada zamannya kerudung Manohara, gitu ya. Kaftan Syahrini, kaos kaki Daus Mini, ya, stocking kulit Pok Nori gitu kan. Suka pakai embel-embel biar dagangannya laku, tapi ya ngapain sih lu emang lu kalau pakai misalkan pakai kaftan Syahrini terus lu jadi dilihat orang kayak Syahrini? Ya enggak juga, kalau demak-demak aja. Itu kan. Ya pede lah sama diri sendiri gitu. Ini kalau lu pakai barang-barang kayak gitu yang diuntungin siapa? Ya selebnya, ya artisnya. Makanya sekarang bahkan suka ada lelang-lelang barang artis. Kadang-kadang lu, gue pernah baca artikel itu lelang barang bekas artis. Kok apa jadi lelang? Sampai gue baca artikelnya sampai celana dalam dilelang. Ini ya gue nggak habis pikir gitu ya. Celana dalam gimana? Ya kalau mobil bekas, motor bekas dilelang gitu wajar lah. Ini kalau celana dalam dilelang, aduh, ini ngurus balik namanya susah. Iya, pede lah sama diri sendiri. Jangan jadi orang lain gitu. Mentang-mentang pengen kelihatan di lingkungan biar kelihatan keren gitu kan. Di kafe bawa buku, baca
baca buku Kants filosofi. Wah, lah keren banget. Baca jilid Iqra, jilid 3 aja masih gagap. Mau pakai baca-baca yang begituan ya. Jadi diri sendiri aja lah. Ini suka banget ngikutin itu namanya kalau gue pernah baca namanya social imitation. Apa suka ngikut-ngikutin yang ada di sampai sosial gitu. Pakai barang-barang KW. Yang pakai barang KW angkat tangan. Yang mukanya KW angkat tangan. Pakai barang-barang KW. Ya, gua gak ada KW 1, KW 2, KW super. Nih, KW super nih gua ngerti nih. Mirip banget sama yang ori. Bahkan kalau yang pakai KW super, ini kadang-kadang yang ori minder. Yang ori minder. Wih, bro, patul sama gua nih. Wih, ori tuh. Bukannya KW super. Wih, lu beli berapa? Gue sih beli 1,5 juta. Lu beli berapa? 500. Aduh, yang minder yang ori. Kenapa gua nggak beli yang gope gitu? Ya, gini gua kasih tahu, barang KW, ya itu kan jatuhnya barang ilegal, betul nggak? Barang palsu, jatuhnya barang haram, betul nggak? Dihisapnya sama aja dosanya. Memang misalkan lu dihisap gitu, kamu sering di dunia pakai sering barang KW ya? Tapi ini KW super, asli gitu. Wah serius, beli di mana? Bisa COD nggak? Kan nggak gitu juga. Ini kalau pakai barang-barang KW itu, pakai barang-barang biar keren gitu, itu tergantung orangnya lah, tergantung perawakannya. Cristiano Ronaldo mau pakai baju belel bekas kelunturan, dipakai dia, jatuhnya jadi keren. Setuju? Iya kan? Kalau misalkan ya contoh mas yang di belakang gitu kan. Iya mas bukan? Ya. Pakai misalkan pakai jas Armani. Wah. Pakai jas Armani, kaosnya misalkan kaos Adidas. Wah, gila dilihat orang. Woi, nyolong di mana lu? Paling lu ya. Woi. Tapi emang gitulah. Suka kenapa sih lu suka pakai orang-orang suka pakai barang-barang KW gitu? Kenapa sih yang ori yang buatan lokal juga kan mau bagus gitu? Kenapa nggak pede pakai barang-barang lokal? Ya nggak pakailah barang-barang lokal. Setuju pakai barang-barang lokal? Ya cintailah produk-produk Indonesia. Nah, gue udah kenal, selamat malam, thank you. Assalamualaikum. Aduh, ini sebuah kebanggaan buat kita pribadi bisa satu panggung sama artis-artis senior. Jarang-jarang lo bisa satu panggung sama artis yang usianya udah menjelang imsak gini, jarang-jarang. Kalau mereka udah artis senior, kita juga artis. Merangkak jadi artis. Menanggung, sering masuk TV, sebulan 2 kali. Itu juga malam. Yang nonton kalau nggak yang begadang, yang salah mencet remote. Jadi artis nanggung itu kagak enak. Seriusan, kalau kayak Mas Mami, Mas Baroto, atau kayak Raditya Dika, fansnya banyak. Raffi Ahmad, fansnya banyak. Itu kalau Raditya Dika lewat, wah, fansnya langsung, woi, Bang Dika. Woi, Raffi Ahmad lewat, woi, Bang Raffi. Kita lewat tuh, woi, Bang. Dia nanya ke temennya, lu kenal gak? Oi bang, ketoprak 2. Kagak enak. Iya kadang kalau jalan ke mall gitu, kita ketemu orang yang muka tahu, tapi nama kagak tahu deh. Paling kita ditegurnya begitu. Bang, yang sering di metro ya? Itu ditanya yang sering di metro. Ini jatuhnya sama kayak lu nanya Kang Bakso. Bang, yang sering mangkal di perapatan nih, sama kayak gitu. Kagak ada keren-keren nih. Ada lagi orang yang tahu nama, cuman lupa mukanya lupa. Kita pernah lagi nongkrong di warung, lagi ngupi di warung gitu, sebelah kita ngobrol. Kemarin gue tuh lagi, semalam nonton gak stand up Metro TV? Itu Dede Kendor gokil banget gitu. Kita kan lagi, nama kita disebut, kita ngobrol, udah pede bener gitu kan ya.
Dia nggak ngeh, kita di sebelah gitu kan. Kita dengerin ya itu. Iya tuh gue juga sering nonton di YouTube-nya, itu keren banget tuh Dede Kendor. Wih, dia nggak ngeh, kita berdiri biar ngeh gitu kan. Biar dia ngeh kita berdiri, kita dehem, gitu. Ya kan, gitu kan. Dia nengok tuh ngeliatin kita, Romannya ngeliatin kita senyum-senyum gitu. Wih, kita udah pede banget ya kan. Nih orang kalau kagak minta foto, dia minta tanda tangan gitu kan. Yalah, kalau dia minta jangan kata tanda tangan, tanda lahir kita kasih. Ya kan? Senyum-senyum aja gitu kan. Nggak lama dia negor. Bang, woi dia negor nih. Ya mas ada apa? Ketoprak 2. Hah, sama aja. Kelakuan fans tuh macem-macem. Oh, ada yang kebangetan banget gitu. Oh, pernah kita datengin cewek, dia ngajak nikah, langsung ngajak nikah. Woi, lah sembarang aja main ngajak langsung nikah aja. Enak aja, cobain dulu lah gitu. Iya, bener. Emang ada fans itu yang mengidolakannya terlalu fanatik. Iya, kita nggak ada agak risih gitu. Kita pernah nonton konsernya Afgan. Ini sebelah kita, ini kayaknya fanatik banget sama Afgan. Wah, Afgan baru masuk aja dia udah histeris. Afgan! Afgan baru angkat tangan doang. Angkat kaki. Bayangin kita. Begitu Afgannya mulai nyanyi, Afgannya mulai nyanyi nih. Dia makin histeris. Dia makin histeris. Terlalu sadis syaramu. Dia makin histeris. Menghancurkan diriku. Ini ngapain coba, gua idola lu lagi nyanyi, kenapa lu nangis? Bagaimana kalau dia meninggal? Lu mau nyanyi? Ntar dia nangis. Makin parah banget. Makanya kalau ngidolain seorang, ngidolain artis apa, ya jangan gitu-gitu amat lah. Ada lagi tuh yang suka ngidolain fans-fansnya, yang fans-fansnya girl band, ada tuh JKP 48 apa-apa iya, kalau kita demen sama mereka, kita suka lagunya keren-keren, lagunya enak-enak gitu. Cuman ada ini oknum fans yang sukanya sama sosoknya, personilnya. Ini kalau nonton konser bukan nikmatin lagunya, jadi cuman melongo aja. Ini gue yakin, ini di dalam pikiran, di otaknya. Ini kayak, lu tau yang di Lord of the Rings, Smigol? It's mine price. It's mine price. I want it. Padahal kita demen sama lagunya enak. Kita paling demen sama lagunya yang itu tuh, Aita Kata. Wow, itu keren banget. Aita Kata, gadis seperti kamu. Gua Dede Kendor, selamat malam. Lu kenapa lu? Masuk angin ya? Kepiting mencapit kerang. Kerang dicapit ke lubang batu. Pasang kuping biar terang. Nih kenalin Dede Kendor, pria idaman buat dijadiin mantu. Makan sekuteng ke pasar Jumat. Yang mau ngajak lu siapa? Gua pergi sendiri. Main jauh-jauh aja terserah gue. Makan sekuteng di pasar Jumat, mampir dulu di Keramat Jati. Aye datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Assalamualaikum, makhluk bertulang belakang. Luar biasa nih yang hadir malam ini. Lah bener tadi kayak dibilang bening-bening bener depan begini. Ini yang ceweknya subhanallah, yang cowoknya astagfirullah. Aduh.
Iya benar. Nih bening bener dah. Udah punya pacar, Neng? Belum punya pacar? Aduh, kasihan ya. Mending cantiknya diwakafin biar faedah. Ye, gue udah kenalin, gue Dede Kendor dan gue anak kampung. Sini ada yang punya masalah sama anak kampung. Anak kampung mana lo? Sekarang kalau orang Betawi asli kalau nanya sama Betawi juga gitu beda. Beda nanyanya. Nanyanya beda. Lu anak gusuran kampung mana lo? Iya. Ji, sekarang penduduk asli Jakarta makin kemari makin ke pinggir aja. Udah melipir aja. Nih, tanahnya udah pada digusurin. Dulu kita punya tanah luas. Bukan main luasnya. Dulu, waktu Monas masih segini. Iya. Sekarang Monas sudah tinggi, gede. Itu bapak kita yang rawat tuh, sampai tinggi, gede begitu. Tapi tadi ingat pakaian kayak begini gitu ya. Kita berpantun gitu ya. Jadi ingat kalau di Betawi ada tuh. Namanya ritual palang pintu kalau di hajatan Betawi. Nah, ada orang Betawi? Aneh. Ada di kulkas. Mana? Tandanya mana tandanya? Udah ada tuh ritual palang pintu gitu hajatan Betawi gitu. Rame bener. Namanya kalau hajatan, Betawi rame bener. Kalau besanan apalagi? Pengantin 1. Yang antrinya 2 angkot, 3 bus, 4 tronton. Sekampung dibawa semua. Tapi kalau kita ngomongin soal hajatan. Ini ngomongin soal hajatan nih ya. Ini hajatan zaman sekarang, kalau yang namanya itu bukan lagi berbagi kebahagiaan. Bukan lagi berbagi kebahagiaan. Sekarang mah hajatan ajang cari keuntungan. Udah ngereken tuh yang mau pada hajatan dihitung untung ruginya dihitung tuh. Undangan ada 1.000, prasmanan cuma 500. Kesian, sisanya makan apa? Kita pernah datang ada di satu daerah, bukan Jakarta, bukan satu daerah. Kita datang, ini kita kondangan, ngasih amplop. Ini amplopnya dibacain. Isinya langsung dibacain, pernah dengar tuh kayak gitu? Amplopnya dibacain langsung. Contohnya gitu, kita kondangan ngasih amplop gitu. Dibacain langsung Bapak Sadeli 50.000 gitu. Ibu Saodah 10.000 gitu. Bapak Aceng 5.000. Ini maksudnya apa? Emang ngaruh sama prasmanan yang bakalan dia makan? Kalau begitu mendingan langsung aja dibilangin. Misalkan Bapak Sadel 50.000. Pak makannya boleh nambah Pak. Gitu. Ibu Saodah 10.000. Bu makannya jangan pakai ayam ya. Gitu. Satu lagi Bapak Aceng 5.000. Pak kuahnya doang Pak, awas lu ngambil ayam. Ini ngapain pakai begitu? Ini kalau emang niatnya mau begitu, mendingan ditulisin langsung tuh di gapuranya kan suka ada tuh tulisan mohon, doa, restu gitu ya. Lu tulisin di bawahnya kalau memang mau kayak begitu. Amplop di atas 100.000 ambil jalur prasmanan, gitu kan? Amplop 100 sampai 50.000 ambil jalur nasi bungkusan, gitu. Amplop uang pas 5.000 silakan langsung salaman, kemudian tunggu di parkiran. Gini. Ya emang kayak begitu sekarang mah. Kalau hajatan udah pakai prinsip ekonomi kayak gitu. Ini kita misalkan, mestinya kan kita dapat undangan hajat tuh mestinya demen ya. Kita namanya diundang pesta makan-makan. Tapi ini mah kagak, kita dapat undangan berasa udah kayak dapat bil tagihan. Kondangan seminggu ada 2-3 kali mah. Kita namanya kondangan, apalagi mau saudara, minimal 1 juta. Orang kaya. Iya kan? Tapi yang namanya seminggu 2-3 sebulan berapa duit? Ya double juga di kantong. Makanya, belum lagi misalkan ada waktunya barengan gitu. Waktunya barengan, tanggalnya barengan, hajatan ngondangnya. Kan kita ribet, udah mana jauh gitu. Makanya kita kepikiran. Kalau misalkan kita mau hajatan, kita mau pakai sistem hajatan online. Nah,
Jadi yang mau kondangan tinggal ngeliat streaming pengantin itu. Udah kelihatan. Mau kondangan tinggal transfer. Iya kan tinggal transfer, ntar kita kirimin makanan. Yang nganterin biduan, jadi kita dapat hiburan. Dangdutan, hilang. Ya pokoknya begitu dah, lu pada. Jadi bapak yang benar, jadi wadon yang benar. Assalamualaikum, gua Dede Kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Wah, luar biasa audiens malam hari ini. Motifnya macam-macam. Wah, ada yang motif polkadot itu bulat-bulat begitu. Belakangnya motif batik abstrak begitu mukanya. Tapi paling keren ini depan nih, motif orang. Ih, bisa kayak orang gini gimana caranya Mas? Hebat loh. Ya, kalau ngomongin bahasan tentang transportasi, udah pernah semua naik transportasi umum? Sering ya? Emang naik transportasi umum semua lah? Udah pernah punya mobil pribadi? Udah naik angkot aja dah. Ya kalau ngomongin bahasan tentang transportasi umum, nih Jakarta nih paling lengkap transportasi umumnya. Dari mulain kereta, bus kota, metro mini, mikrolet, sampai yang namanya gerobak pasir jadi alat transportasi umum. Apalagi musim banjir, ih banyak tuh, ya kan? Ini siapa yang bawa gerobak sini nih? Ih, emang macem-macem. Itu yang namanya, tapi kalau naik transportasi publik atau transportasi umum ini nggak cuma butuh skill seperti si Ridwan bilang tadi, tapi butuh perjuangan dan doa. Apalagi lu yang namanya naik kereta. Ih, lu mau masuk kereta aja, mau masuk ke dalamnya aja, nih jam-jamnya sibuk. Lu mau masuknya aja, lu mesti kompetisi sama penumpang-penumpang yang lain. Ih, itu panggilan announcer kereta, itu semacam kayak aba-aba mau balapan. Udah siap-siap tuh. Kereta dari Manggarai masuk di jalur 3. Gitu. Wah, penumpang udah siap-siap tuh. Iya, yang lagi berdiri udah pasang stand. Wah, yang lagi duduk langsung berdiri. Yang mati hidup lagi. Begitu kereta datang juga, das, pintu kebuka langsung. Wah. Udah macam-macam itu. Apalagi kalau udah masuk di dalam, ini yang namanya udah di dalam kereta, lu mau ketemu makhluk Tuhan yang kayak bagaimana juga ada. Dari mulain ABG pakai tank top, sampai nenek-nenek pakai behel, ini juga ada. Macem-macem. Belum lagi kalau yang namanya di kereta nih, lu bisa nyium aromanya macam-macam. Bau ketek, bau jempol, bau kaki, bau kembang, bau menyan, bau tanah. Ini kereta apa kuburan sebenarnya? Tapi kalau naik kereta ini jangan harap lu bisa duduk nyaman gitu, tenang gitu. Ini setiap berhenti di stasiun, lu bakaran diserang sporadis sama pedagang asongan. Wih, kadondong kacang, tarau. Kadondong kacang, tarau servis, do kursi kasur. Macem-macem barang jualan ada. Wih. Iya, tapi kalau kita dengerin suara tukang asongan ini emang unik-unik ya. Ini mereka punya settingan vokal high treble. Wow. Pakai temponya allegro. Cepet. Ih, luar biasa. Iya kan? Lorasin. Lorasin. Ayo, ngos. Kadang suka nggak jelas gitu ngomongnya apa, kita nggak jelas. Pernah kita nggak dengerin ada tukang asongan. Ini tukang apaan? Penasaran tukang apaan? Begitu tukang asongannya udah dekat, gua tanya kan, gua penasaran. Bang, jualan apaan?
Gua Dedek Kendor, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecandu oksigen. Amin. Apa kabarnya? Oke, semoga Tuhan memberikan kita kelancaran dalam bernapas ya. Oke, malam ini temanya perfilman Indonesia. Ini ada yang tahu sejarah perfilman Indonesia? Nggak tahu? Kelihatan sih, sejarah hidup aja nggak jelas kayaknya. Gua tuh kalau lagi nonton film Indonesia, ini bawaannya pengen nonton film lain. Iya, iya, film Indonesia zaman sekarang ini kebanyakan absurd daripada yang keren, betul nggak? Apalagi film-film horornya, dari judulnya aja udah nggak jelas. Iya kan? Nenek gayung, suster ngesot, suster keramas, dokter sikat gigi, rumah sakit cuci gudang, wah ada macem-macem. Ada lagi film yang judulnya ini absurd banget ini. Pocong mandi goyang pinggul. Arwah goyang kerawang. Ini maksudnya apa? Lu pikir gue bakal penasaran ngeliat goyang yang kayak begituan? Gue lebih penasaran lihat goyang dangdut pantura. Ini film-film horor zaman sekarang nih, kalau gue bilang kalah sama film horor jadul. Lu tau pernah nonton film Susana? Ini dialognya aja udah serem, udah ngeri. Iya, Bang. Pesan satenya 200 tusuk. Tusuknya dipisah ya, Bang. Ya tapi kalau film-film jadul, kalau lu perhatiin film-film jadul nih, dialog-dialognya, adegan dialognya ini pakai bahasanya yang baku. Kebanyakan gitu. Lu lihat deh, kalau film, misalkan film ada tuh adegan gue pas, gue demen yang ini adegannya. Ani, jujurlah pada aku Ani. Katakan Ani, apakah kamu kentut Ani? Dijawab gak kalah baku lagi. Maafkan aku Rahman, aku tidak tahan, aku tidak kuat. Ini mau ngomong kentutnya baku banget. Elah. Banyak juga ini film-film yang diangkat dari novel, gitu kan? Film-film yang diangkat dari novel. Itu siapa yang angkat itu? Girang sendirian. Ya kan, tapi kalau film dari novel ini, kalau lu udah baca novelnya, ini kadang-kadang suka kecewa sama filmnya karena adegannya nggak sesuai dengan cerita dalam novelnya. Apalagi kalau lu nonton filmnya Harry Potter. Nonton filmnya Harry Potter. Ini adegannya sama sekali lu bakal kecewa berat. Tuh adegannya sama sekali nggak sesuai sama novel Laskar Pelangi yang lu baca. Iya padahal gini loh, kalau misalkan pengen bikin film novel, pengen sesuai dengan alur ceritanya, cerita novelnya itu gampang. Gampang. Ini tinggalkan novelnya, tinggal lu scan. Lu tayangin di bioskop. Iya kan? Nonton film adegan pertama gitu kan, covernya dilihat itu. 5 menit kemudian halaman 1 gitu kan. Halaman kedua gitu kan. Halaman ketiga 5 menit berikutnya halaman ketiga gitu kan. Lu bayangin kalau filmnya Lord of the Ring. Novelnya tebelnya segede apa? 3 hari baru kelar nonton film. Bioskop gak cuma jual tiket, dia nyewain kasur, dia nyewain tenda, dibuka kontrakan di dalam. Cerita di film Indonesia, apalagi cerita cintanya ini kalau gue bilang terlalu mainstream. Ya kan? Ini paling ceritanya yang ada orang kaya pacaran sama orang miskin, ditentang sama orang tuanya. Mainstream, sekali-sekali bikin dong. Ini ceritanya yang orang kaya pacaran sama orang miskin, direstuin sama orang tuanya, gitu kan? Adegannya melamar, Pak, saya ini orang miskin, tapi saya mau melamar anak bapak. Oh iya, nggak apa-apa, silakan nikahin aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Udah nikah, kelar.
Ini cuma 5 menit filmnya kan gampang. Ya tapi emang ya cerita dalam film tuh mesti yang inilah yang berkualitas. Ini salah satu faktor yang bikin film Indonesia kurang. Ini penonton-penonton film Indonesia lebih milih, lebih cinta sama film-film Barat, film-film bule. Iya kan? Bukan cuma filmnya. Bahkan seharusnya ini anak bangsa yang harusnya bangga cinta sama karya anak bangsanya sendiri. Ini malah lebih cinta sama film luar, lagu-lagu luar, malah budaya-budaya asing, budaya-budaya bule. Padahal gue pernah ngomong sama bule gini, hello sir, yeah. Padahal dia perempuan. What do you think about Indonesia? Do you love Indonesia? Dia bilang, oh yes, I love Indonesia. Gitu kan. Bule aja cinta sama Indonesia. Lu tahu kenapa dia bilang dia cinta Indonesia? Gua tanya lagi, so you love Indonesia? How long you have been here? 5 days, dia bilang. Itu alasannya kenapa dia bilang dia cinta Indonesia. Dia hidup di mari cuma 5 hari. Kita yang udah lama 20 tahun lebih. Deelah. Lu bayangin, dia kalau misalkan hidup 20 tahun di negara Indonesia, gue yakin dia bakalan bilang kebalikannya. Iya. Gimana caranya bisa cinta sama negara yang masuk dalam kategori negara terkorup 5 besar di dunia? Gimana caranya bisa cinta sama negara yang harga bawangnya aja lebih mahal daripada paket BB bulanan? Tapi apapun statement gua tetap bilang gua cinta Indonesia. Bukan karena negaranya, bukan karena pemerintahannya. Gua cinta Indonesia karena gua menghargai sejarah. Gua cinta Indonesia karena kemerdekaan yang gua punya sekarang itu hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia. Gua cinta Indonesia karena nasi yang masuk ke dalam tubuh gua ini hasil keringat dari petani-petani Indonesia. Yang bangga sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, silakan tepuk tangan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Gue Dede Kendor, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam hari ini ya. Wah, penuh keceriaan gitu ya. Wah, ini bulan-bulan Februari ini katanya bulan-bulan kasih sayang karena kemarin ada hari Valentine katanya. Sini ada yang punya pacar, angkat tangan. Oke. Yang jomblo angkat kaki dari sini. Lagi lu jomblo ngapain di sini? Mendingan lu di rumah. Lu planning, lu bikin strategi gimana caranya biar punya pacar. Tapi nggak apa-apa. Di sini juga ada istilah kan, ada istilah jodoh itu nggak kemana, ya kan? Kalau lu nggak kemana-mana ya nggak dapet juga jodohnya. Makanya lu main ke sini. Siapa tahu di sini bisa cinlok ya nggak? Wih, kayak mas sebelahnya nih, nih kelihatan dari tampangnya sering cinlok nih, ya kan? Cinta lokalisasi. Tapi emang jadi jomblo itu emang rada ngenes ya. Ya kalau misalkan malam Valentine itu kan yang punya pacar gitu kan, mandi rapi nunggu dijemput pacar. Yang jomblo juga sama, mandi rapi nunggu dijemput ajal. Tapi emang biasanya yang ribet tuh kalau malam mingguan, malam Valentine itu ribet jomblo memang. Wah, sore-sore udah mandi, bersih. Wah, pakai baju rapi, celana rapi, pakai sepatu. Wah, pakai kaos kakinya juga bekerah. Biar kelihatan rapi. Iya kan. Keluar rumah, naik motor, ke pom bensin, ngisi bensin, balik lagi ke rumah, nonton TV. Cuma biar kelihatan tetangga doang, mau malam mingguan, ya elah. Sedih banget dah. Tapi emang iya sih, jadi single tuh apalagi kayak, gue juga masih single sekarang nih. Jadi single tuh apalagi kayak gue gini udah dituntut sama keluarga buat buru-buru nikah.
Ih, nyokap gua kalau di rumah nyokap gua itu kalau gua ngomong apa-apa pasti dihubunginnya ke perkara nikah. Gua nanya, "Mah, jaket Dede yang hijau ngeliat nggak?" "Lu naruhnya di mana?" "Makanya nikah. Biar ada yang rapihin barang-barang lu." Gue lagi sakit juga. "Makanya Dede masuk angin nih." "Makanya nikah. Biar ada yang ngerokin lu." Bokap gue juga sama gitu. "Pak, dia baru gajian nih. Dompet lagi tebel." Sambil bisik-bisik dia bilang, "Makanya nikah. Biar lu ngerasain isi dompet lu dikentitin sama bini lu." Ambil tengok-tengok kayak kelakuan mak lu tuh. Mereka nih nggak tahu aja, gue sebenarnya lagi LDR. Lagi LDR, gue di Bogor, pacar gue di masa lalu. Komunikasi kita lewat kenangan, ketemuan kita di angan-angan, bercumbu kita dalam keheningan, pakai tangan. Tapi emang jujur 2 tahun lalu gue hampir nikah. 2 tahun lalu gue hampir nikah. Iya, tapi ya ini pas gue masih berhubungan dengan pacar gue yang dulu. Ini secara mendadak orang tuanya menerima lamaran orang lain. Gue kalah cepet. Tapi gue ini laki-laki ya itu mah biasalah. Gue orangnya gampang move on. Kalau gue gak lama-lama 2 tahun. Tapi beneran buat lu yang ngerasain putus cinta atau ditinggal pacar, ini nggak pernah sih kelihatan muka-mukanya nih. Gua kasih tips buat lu kalau mau move on cepet itu gimana. Yang pertama yang mesti lu lakuin adalah kalau lu pengen cepet move on, itu hindarilah itu barang-barang yang berhubungan dengan mantan lu, ya kan? Foto-foto berduaan buang. Ada kado-kado hadiah dari dia buang. Martabak sisa malam mingguan buang. Udah basi itu. Yang kedua, lu cari kesibukan lah. Kalau lagi galau, pengen move on, cari kesibukan lah. Jangan kasih kesempatan waktu buat lu bengong. Cari kesibukan apa aja, terserah. Lu mau nongkrong sama teman-teman, ya kan? Lu bantu tetangga lu gali sumur, ya kan? Atau, ya kan? Ngajarin nenek lu cheerleaders apa gimana? Ngajarin kakek lu goyang oplasan, terserah lu. Atau kalau pengen ribet gitu kan, ya nyebrangin semut lah gitu aja mas. Cari kesibukan apa aja terserah lu. Apa aja terserah lu. Iya kalau lu move on gitu. Yang ketiga kalau lu pengen cepat move on, ini yang mesti lu lakuin adalah cari pacar lagi. Kalau lu mampu. Tapi kadang gitulah ya namanya galau tuh jangan kelamaan lah, jangan kelamaan galau. Ya kan apalagi sampai dipublikasi di media sosial, diupdate di Twitter. Wah, gua 4 tuh kalau ngelihat kayak begitu. Lagi ngelihat TL ada status galau, alah. Aku tanpamu berasa hampa. Aku baca tuh. Aku bagaikan upil yang keluar dari hidung dan tak tahu harus menempel di mana. Ya ngapain sih lu pakai nulis-nulis di update status gitu? Lu nyari sim ini buat biar bisa dibaca, biar nanti dibaca sama mantan. Lu berharap begitu, hah? Biar dapat simpati. Hah? Kalau lu dapat gimana? Tapi emang ya namanya manusia, namanya apalagi gue juga ngerasain galau. Ya serem-seremnya cowok. Itu kalau diputusin sama cewek, kalau urusan sama wanita, ya pasti galau juga lah. Kayak gue punya teman, woi seremnya bukan main, badan gede, badannya tatoan, tangannya tatoan, tatonya tatoan. Wow, serem banget lah, teman gue tuh serem banget. Kalau main bola jadi kiper. Kalau ada lawan nih nendang bola masuk ke gawang, bolanya nggak ditangkap sama dia, digentak. Heh!
Nggak jadi masuk tuh bola. Bolanya balik lagi, naik ojek pulang. Teman gue serem, tapi dia diputusin sama ceweknya. Galau, nangis. Kerjaannya main gitar, nyanyi lagu-lagu mellow. Duh, elah. Lebih baik kau bunuh. Lagunya dangdut lagi. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Yeah. Gua mikir. Ini lu minta dibunuh pakai pedang. Lu nyari cewek di mana yang ada punya pedang? Lu nyari taman. Keseringan nyanyi, keseringan main gitar, sampai-sampai bikin dia stres lah. Wah, gitarnya putus, bukannya dia ganti yang baru, itu gitar putus, malah dinasehatin, suruh balikan. Ayo balikan, gue main gitar. Makin stres ya. Iya lagi ngapain sih galau, men? Lu tuh cowok, nggak usah lah galau-galau. Masih banyak perempuan yang lainnya. Contohlah gua ditinggal nikah sama mantan gua tetap tegar. Gua datang ke undangan nikahannya, gua salaman sama dia, salaman sama suaminya. Gua tetap tegar, nggak ada sedih-sedihnya gua. Nggak ada sedih-sedihnya. Gua nggak serius, gua ada kendor lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Selamat malam Bulu Wings. Selamat datang di Bulu Wings Factory Cafe. Selamat menikmati makan malamnya. Sebelah sana para lelaki-laki pejantan tangguh luar biasa. Selamat malam Mas. Waduh, habis ada reunian atau habis pulang kerja? Hah? Nungguin pacar? Nunggu dikasih kondom, luar biasa. Karena mau pakai barang-barangnya. Hah? Kondomnya besar? Gue digabungin dong jadi satu. Bapak asal selera sih nggak masalah. Wih, luar biasa. Kayaknya pembahasan sana ramai banget ya. Gimana kalau kita ikutan ngobrol sebelah sana? Kayaknya asik banget. Selamat malam, Mas dan wanita bertiga ini. Gak apa-apa, biarin mereka ngobrol aja. Nih, kita positif thinking aja lah. Mungkin mereka sedang bahas bagaimana pemerintahan kita bisa supaya lebih baik gitu kan. Kita positif thinking aja. Mudah-mudahan dari diskusi perdebatan ini bisa muncul para pemimpin karena sebentar lagi pemilihan umum gitu. Mungkin ini sedang menetapkan calon kalian, siapa yang mau diwakilkan? Hah? Loh nggak tahu kok nanya ke saya sih itu yang ngebahas kok tadi yang diskusi sebelah sana. Sudah dapat hasil keputusannya gimana? Jadi siapa yang bayar malam hari ini? Sudah? Oh ya, kalau sudah ya nggak apa-apa. Luar biasa. Ini emang paling asik kalau yang namanya malam Sabtu menjelang weekend bersama pacar dengan pacarnya. Ini pacarnya saling 1,5 apa gimana? Cowoknya 2, ceweknya 3. Gila kan? Luar biasa. Selamat malam mbaknya. Wah cantik luar biasa. Ini pacarnya Mas? Yang mana? Ya terserah. Maunya yang mana? Maunya yang mana? Berminatnya sama yang mana? Kita akurin deh sekarang deh, biar lancar urusannya kan. Daripada kelamaan PDKT, yang mana pacarnya? Oh teman semuanya? Waduh, nggak ada niat mau dipacarin? Nggak ada hasrat mau dipakai atau gimana? Masa sih nggak ada? Pasti ada lah. Saya aja pengen, gimana sih? Gila banget sebelah sana. Habis ini Jin naik ya? Penyelamat. Tapi kalau ngomongin soal ini ada anak siapa sudah sini? Halo dedek adik. Loh kok yang jawabnya gede? Oh ya mungkin namanya Ade. Ini anaknya Mas? Anaknya? Adik. Oh adik. Sebelah sini adiknya juga? Hah? Tadi dipanggilnya adik. Oh tadi dipanggilnya adik. Mau dilepas berapa Mas? Hah?
Harus saya lihat dulu, ginjalnya bagus apa enggak. Saya cek dulu ya. Pesan-pesan silakan pesan, mumpung dibayarin sama abang ya. Yang mahal. Loh, katanya tadi saya sama Perikan Ganda kemana? Tanya tadi pacarnya kemana? Sudah menghilang? Oh dia melanggar, cepet banget sih lu. Oh istri orang? Ya nggak apa-apa ya, malam selera nggak apa-apa. Selamat malam ibu, selamat datang silakan. Oh ini ibunya, ya. Ibu mohon maaf tadi adiknya ditawarkan ke saya dengan harga 2 juta tadi kan. Anaknya ibu? Iya, bikin sendiri. Oh ini berdua. Oh. Jawaban benar. Let's make some love and to be happy. Stand up comedy, hit the recipe. We'll make you happy without getting horny. Tiba-tiba kolor, kurang abodor. Jadi kasohor, stand up Indo Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecandu oksigen. Amin. Apa kabarnya? Oke, semoga Tuhan memberikan kita kelancaran dalam bernapas ya. Oke, malam ini temanya perfilman Indonesia. Ini ada yang tahu sejarah perfilman Indonesia? Nggak tahu? Kelihatan sih, sejarah hidup aja nggak jelas kayaknya. Gua tuh kalau lagi nonton film Indonesia, ini bawaannya pengen nonton film lain. Iya, film Indonesia zaman sekarang ini kebanyakan absurd daripada yang keren, betul nggak? Apalagi film-film horornya, dari judulnya aja udah nggak jelas. Iya kan? Nenek gayung, suster ngesot, suster keramas, dokter sikat gigi, rumah sakit cuci gudang, wah macam-macam. Ada lagi film yang judulnya ini absurd banget ini. Pocong mandi goyang pinggul. Arwah goyang kerawang. Ini maksudnya apa? Lu pikir gue bakal penasaran ngeliat goyang yang kayak begituan? Gue lebih penasaran lihat goyang dangdut pantura. Ini film-film horor zaman sekarang nih, kalau gue bilang kalah sama film horor jadul. Lu tau pernah nonton film Susana? Ini dialognya aja udah serem, udah ngeri. Iya kan? Bang, pesan satenya 200 tusuk. Tusuknya dipisah ya bang. Ya tapi kalau film-film jadul, kalau lu perhatiin film-film jadul nih, dialognya, adegan dialognya ini pakai bahasanya yang baku. Kebanyakan gitu. Lu lihat deh, kalau film, misalkan film ada tuh adegan gue pas, gue demen yang ini adegannya. Ani, jujurlah pada aku Ani. Katakan Ani, apakah kamu kentut Ani? Dijawab gak kalah baku lagi. Maafkan aku Rahman. Aku tidak tahan. Aku tidak kuat. Ini mau ngomong kentutnya baku banget. Dahlah. Banyak juga ini film-film yang diangkat dari novel, gitu kan? Film-film yang diangkat dari novel. Itu siapa yang angkat itu Girang sendirian? Ya kan, tapi kalau film dari novel ini, kalau lu udah baca novelnya, ini kadang-kadang suka kecewa sama filmnya karena adegannya nggak sesuai dengan cerita dalam novelnya. Apalagi kalau lu nonton filmnya Harry Potter, nonton filmnya Harry Potter, ini adegannya sama sekali lu bakal kecewa berat. Tuh adegannya sama sekali nggak sesuai sama novel Laskar Pelangi yang lu baca. Iya padahal gini loh, kalau misalkan pengen bikin film novel, pengen sesuai dengan alur ceritanya, cerita novelnya itu gampang. Ini tinggalkan novelnya, tinggal lu scan, lu tayangin di bioskop, iya kan?
Nonton film adegan pertama gitu kan, covernya dilihat itu. 5 menit kemudian halaman 1 gitu kan. Halaman kedua gitu kan. Halaman ketiga 5 menit berikutnya halaman ketiga gitu kan. Lu bayangin kalau filmnya Lord of the Ring. Novelnya tebelnya segede apa? 3 hari baru kelar nonton film. Bioskop gak cuma jual tiket, dia nyewain kasur, dia nyewain tenda, dibuka kontrakan di dalam. Cerita di film Indonesia, apalagi cerita cintanya ini kalau gue bilang terlalu mainstream. Ya kan? Ini paling ceritanya yang ada orang kaya, pacaran sama orang miskin, ditentang sama orang tuanya. Mainstream, sekali-sekali bikin dong. Ini ceritanya yang orang kaya, pacaran sama orang miskin, direstuin sama orang tuanya. Gitu kan, adegannya melamar, Pak, saya ini orang miskin, tapi saya mau melamar anak Bapak. Oh iya, gak apa-apa, silakan, nikahin aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Udah, nikah, kelar. Ini cuma 5 menit filmnya, kan gampang. Ya tapi emang, ya cerita dalam film tuh mesti yang inilah, yang berkualitas. Ini salah satu faktor yang bikin film Indonesia kurang, ini penonton-penonton film Indonesia lebih milih, lebih cinta sama film-film barat, film-film bule. Iya kan? Bukan cuma filmnya. Bahkan seharusnya ini anak bangsa yang harusnya bangga cinta sama karya anak bangsanya sendiri, ini malah lebih cinta sama film luar, lagu-lagu luar, malah budaya-budaya asing, budaya-budaya bule. Padahal gue pernah ngomong sama bule gini, hello sir, padahal dia perempuan. What do you think about Indonesia? Do you love Indonesia? Dia bilang, oh yes, I love Indonesia. Gitu kan. Bule aja cinta sama Indonesia. Lu tahu kenapa dia bilang dia cinta Indonesia? Gua tanya lagi, so you love Indonesia? How long you have been here? 5 days, dia bilang. Itu alasannya kenapa dia bilang dia cinta Indonesia. Dia hidup di mari cuma 5 hari. Kita udah lama 20 tahun lebih. Deelah. Lu bayangin, dia kalau misalkan hidup 20 tahun di negara Indonesia, gue yakin dia bakalan bilang kebalikannya. Iya. Gimana caranya bisa cinta sama negara yang masuk dalam kategori negara terkorup 5 besar di dunia? Gimana caranya bisa cinta sama negara yang harga bawangnya aja lebih mahal daripada paket BB bulanan? Tapi apapun statement gua tetap bilang gua cinta Indonesia. Bukan karena negaranya, bukan karena pemerintahannya. Gua cinta Indonesia karena gua menghargai sejarah. Gua cinta Indonesia karena kemerdekaan yang gua punya sekarang itu hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia. Gua cinta Indonesia karena nasi yang masuk ke dalam tubuh gua ini hasil keringat dari petani-petani Indonesia. Yang bangga sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, silakan tepuk tangan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Gue Dede Kendor, selamat malam.